Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar mereka bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita siap demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembukaan Kusujud Allahku, Mada Bakti 169. Kusujud Allahku di sudut rumahmu, walau
Hasratku tak henti, dan aku pun berseru padamu, Tuhan maafkan daku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih segenap keluarga yang mengikuti Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat sore. Dan pada sore hari ini kita merayakan Ekaristi Kudus untuk mensyukuri segala anugerah, penyertaan dan berkat-berkat Allah yang boleh kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sambil pula kita tetap memohon agar Tuhan tetap menyertai dan menuntun kita dalam seluruh kehidupan kita. Pada perayaan kudus ini kita juga ingin menyampaikan permohonan-permohonan kita untuk keselamatan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Terlebih bagi saudara kita Bapak Gregorius Yuri Wirana, 3 hari yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bapak Ivan Limbunan 5 minggu yang lalu, Opa Yosef Sijaya 5 hari yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Semoga saudara-saudara kita ini sungguh mendapatkan tempat yang layak dalam kerajaan surga, dan bagi segenap keluarga anak cucu yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menjalani kehidupan iman mereka. Kita juga mohon rahmat kesembuhan bagi Opa Daniel Bitikaka yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga belas kasih Allah senantiasa ia nyatakan bagi saudara kita ini agar memperoleh kekuatan dan kesembuhannya. Dan bagi siapa saja yang senantiasa mendampinginya dengan setia dalam seluruh proses perawatan ini, mereka diberikan kekuatan dan keteguhan sehingga dapat melayani dan mendampingi saudara kita ini dengan baik. Agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan mohon pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta jagat raya, kami ini seutuhnya Engkaulah yang memberi dan hidup kami berada di tangan-Mu. Semoga kami Engkau jadikan umat yang selalu patuh setia memperhatikan kebahagiaan sesama. Dan semoga kami pun sungguh senantiasa bersedia Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu, agar pada akhirnya kami sungguh layak pula di hadapan-Mu dan boleh menikmati kedamaian dan keselamatan-Mu dalam kerajaan surga. Kami juga memohon rahmat kesembuhan bagi hamba-Mu
Opa Daniel binti kakak yang sedang dirawat di rumah sakit. Ulurkanlah tangan kasih-Mu baginya, agar ia sungguh dapat memperoleh kekuatan dan kesembuhannya kembali untuk dapat Engkau bentuk dan dapat menjalani kehidupannya sebagaimana yang Engkau kehendaki. Dan bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang ke hadapan hadirat-Mu, Bapak Gregorius Yuri Wirana, Bapak Ivan Limbunan, Opa Yosef Sijaya, kiranya Engkau memberikan tempat yang layak dalam kerajaan-Mu untuk dapat menikmati kemuliaan kerajaan-Mu. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkaulah Allah yang senantiasa menuntun mereka dengan penuh kasih, agar dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik pula dalam iman kepadamu. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Pergilah segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan sabdaku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak di tangannya, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut keinginannya. Kemudian bersabdalah Tuhan kepadaku, "Masakan aku tidak bertindak terhadap kalian seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah sabda Tuhan, "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kalian di tanganku, hai kaum Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksud hatinya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Bait pengantar Injil. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda putra-Mu. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu
seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini masih ditampilkan perumpamaan tentang kerajaan surga, yang dalam hal ini kerajaan surga itu diumpamakan sebagai pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan, dan setelah penuh dikatakan ditarik ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Dan tentu saja kalau kita kaitkan dengan bacaan pertama pada hari ini dari kitab Yeremia, di mana Tuhan menunjukkan bahwa Ia sungguh mengasihi umat-Nya dan Ia senantiasa membentuk umat-Nya sebagaimana yang Ia kehendaki, yang paling baik di hadapan-Nya. Karena itu dalam bacaan pertama dikatakan bagaimana Nabi Yeremia diminta Tuhan untuk pergi ke rumah tukang periuk untuk dapat melihat bagaimana si tukang periuk itu membentuk periuk dari tanah liat. Kalau tanah itu sementara dibentuk lalu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si tukang periuk itu, maka ia akan kembali membentuknya lagi sesuai dengan keinginannya, tentu saja yang baik. Dan Tuhan mengatakan, "Masakan aku tidak bertindak terhadap kalian seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel?" Artinya Tuhan dalam seluruh kehidupan kita bertindak membentuk hidup kita seturut dengan keinginan, seturut dengan kehendak-Nya. Dan tentu saja kita akan terbentuk seturut dengan kehendak Allah kalau kita juga menyediakan diri, memberi diri seutuhnya, terbuka pada kehendak Allah, untuk Allah bentuk menjadi bejana, menjadi periuk yang indah seturut dengan kehendak-Nya. Dan dengan demikian pasti kita akan berkenan di hadapan Allah. Seringkali kita menjalani kehidupan kita, kita mengharapkan Allah terlibat di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak membiarkan Allah membentuk, mengatur hidup kita. Kita menginginkan Allah
menginginkan kuasa dan pertolongan Allah dalam kehidupan kita, tetapi kita sendiri mengatur semau kita menurut kemauan dan keinginan kita sendiri, bukan menurut kemauan dan kehendak Allah. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga sabda-sabda Allah yang kita dengarkan ini sungguh memberikan kita keberanian untuk mau seperti tanah liat, membiarkan diri dibentuk oleh tukang periuk menjadi periuk yang indah, menjadi bejana yang indah di hadapan Allah. Mari dalam seluruh kehidupan kita, sambil mengharapkan rahmat-rahmat Allah dalam kehidupan kita, kita juga membiarkan dan membuka diri di hadapan Allah untuk Ia bentuk seturut dengan kehendaknya. Karena apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah pula yang berkenan di hadapannya. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Kita nyanyikan lagu persiapan persembahan Hormat Bakti Bagimu, Mada Bakti 238. Unggas dan marga satwa, penghuni jagat raya, semua ciptaanmu Tuhan, hidup kami di sepanjang hari, hormat bakti bagimu ya Tuhan. Hutan, gunung, lautan, lembah, gurun, dan jurang, mahakarya tangan-Mu Tuhan. Hidup kami di sepanjang hari, hormat bakti bagimu ya Tuhan. Satukan kurban kami dengan kurban Kalvari, terima pujian kami Tuhan. Dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Di Amin. sepanjang hari, hormat bakti bagimu ya Tuhan. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, Maha Kuasa dan kekal, persatukanlah kami di dalam kerajaan-Mu di sekitar altar ini. Maka kini silakan mulai melaksanakan janji-Mu, dan bantulah kami untuk dapat menikmati janji-janji-Mu dalam seluruh kehidupan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan mada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu Bapak Gregorius Yuri Wirana, Bapak Ivan Limbunan, Opa Yosef Sijaya, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Kristus dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. 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 Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon Kau ajar tentang kitab suci serta Kau beri daya semangat Yesus saudara kami agar dapat menjadi orang yang penuh rasa syukur, saling menaruh cinta kasih dan memperhatikan sesama sebagai saudara sebapa. Bantu pula kami dalam seluruh perjuangan hidup iman kami, agar kami sungguh mampu memberi diri dengan setia untuk Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu dan juga berkenan di hadapan-Mu, karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing, dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin.